Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dengan mata telanjang aja di sini ada sebuah low. Jadi itu low-nya itu ada di harga berapa nih? Low-nya itu ada di harga rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa market ya untuk 1 minggu ke depan ini ya, dimana analisa ini akan berlaku dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 29 ya, hari Jumat ini ya, 29 Januari ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung ya nonton video ini, Andrew tidak bosan untuk memberitahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan ya. Jadi yang pertama, karena Andrew ini kan banyak sekali menampilkan chart ya teman-teman ya. Jadi Andrew harap teman-teman bisa nonton di layar yang besar supaya teman-teman bisa melihat candlesticknya dengan jelas. Karena kalau teman-teman nontonnya di handphone atau di gadget yang layar kecil, Andrew khawatir teman-teman nggak bisa lihat candlesticknya dengan jelas ya teman-teman ya. Dan yang kedua juga siapkan alat tulis ya untuk mencatat, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan di mana posisi-posisi entry ya, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, dan juga take profit di mana. Dan yang ketiga ya, gunakan headset apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik teman-teman, sebelum Andrew mulai, Andrew akan kasih tahu disclaimer dulu ya. Jadi bahwa posisi kamera ada di sini, ada di sebelah kanan Andrew di sini ya. Dan ini mic-nya ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini mic-nya ada di sini. Jadi kalau Andrew mendekat begini kedengaran ya. Dan sementara ini layarnya ada di depan Andrew nih ya. Jadi ketika Andrew akan mulai menganalisa, Andrew akan melihat ke depan, nggak bisa fokus ke kamera dan juga nggak bisa terlalu dekat ya dengan mic seperti ini ya teman-teman ya. Oke, Andrew akan mulai aja teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya, dimana ini adalah akun real dari Andrew, dan Andrew menggunakan broker eksklusif market ya, eksklusif market dengan nomor akun 51721 ya teman-teman ya. Memang akun ini adalah akun yang Andrew pakai untuk trading manual ya teman-teman ya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Andrew bukan hanya trading menggunakan robot ya, tetapi Andrew tahu bagaimana cara analisa manual ya. Dan teman-teman tahu lah ya, sekarang banyak sekali influencer atau banyak sekali yang ngaku-ngaku jago trading, padahal mereka menggunakan robot-robot yang istilahnya Ponzi, member get member, scam ya. Giliran disuruh trading manual nggak bisa ya. Nah, kalau Andrew ini benar-benar Andrew bisa trading manual ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman udah follow dari subscribe dari YouTube Profit Training ya, dari tahun 2016 Andrew sudah buat video ya, bagaimana cara Andrew mengedukasi. Dan sampai sekarang tahun 2022 ya, Andrew tetap konsisten untuk melakukan yang namanya edukasi. Artinya sudah 6 tahun Andrew melakukan satu edukasi
baik secara manual maupun secara otomatis. Andrew bisa semua ya. Oke, jadi itulah yang membedakan antara Andrew dengan ya mungkin YouTube atau influencer lain yang ya tanda kutip Andrew bisa katakan mereka itu hanya endorsement atau mereka itu hanya influencer, tapi mereka sebenarnya bukan trader ya. Nah, itu teman-teman harus di highlight ya, harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai teman-teman memfollow ya atau mengikuti orang yang salah ya dalam belajar trading ya. Ya masa iya orang ngajarin trading tapi dia nggak bisa trading, kan gimana kan? Ya, jadi jangan sampai salah belajar, jangan sampai salah mencari ilmu teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah metode 4 tadi Andrew sudah bilang, dan teman-teman lihat di sini ada nama Andrew ya, Andrew Chai, dan sekali lagi yang Andrew pakai ini adalah account yang memang Andrew pakai untuk trading manual, nomor akunnya 51721 ya teman-teman ya. Nah, untuk pair pertama yang Andrew mau bahas tentunya ini adalah pair yang GBP ya, GBP terhadap USD. Dan time frame yang Andrew pakai ini adalah yang H4 ya, karena sekali lagi Andrew selalu bilang kita ini analisa untuk 1 minggu. Jadi kalau kita menggunakan time frame yang lebih rendah, otomatis akan lebih cepat expired ya teman-teman ya. Oke, jadi Andrew akan mulai analisa ya. Jadi teman-teman kalau kita dengan mata telanjang ya, pound sterling ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi pound sterling ini jelas-jelas dia sudah rebound ya. Jadi di sini, dari sini ke sini dia sudah bullish, tapi dari sini ke sini dia sudah mulai bearish ya. Di sini Andrew tandain, di sini adalah titik balik di mana dia bearish ya. Nah, di sini ya dia sudah mulai bearish. Tapi untuk melakukan satu analisa publik tentunya kita nggak bisa dengan mata telanjang ya teman-teman ya. Jadi Andrew akan mulai bahas dulu dari sisi fundamental ya. Karena analisa yang baik itu harus menggabungkan adalah analisa dengan fundamental dan menggabungkan dengan analisa teknikal ya. Sekarang Andrew akan bahas mengenai analisa fundamental dulu. Jadi pound sterling ini yang melemah hingga ke level penutupan terendah selama 2 minggu pasca data retail sales di United Kingdom menunjukkan data ekonomi yang buruk baru-baru ini, di mana data menunjukkan angka minus 3,7% untuk data yang dirilis hari Jumat kemarin dan jauh dari perkiraan sebesar minus 0,6%. Jadi ini membuat pound sterling mengalami penurunan hingga ke level 1.35523 pada close market akhir pekan kemarin ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mau kemana setelah dia melakukan sebuah perubahan tren ya. Nah, dalam menganalisa tentunya kita nggak bisa hanya berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Untuk itulah Andrew selalu menampilkan alat ya. Jadi alat ini merupakan indikator, ibaratnya ini adalah termometernya bagi seorang trader lah ya. Jadi kalau di dokter itu dia ada termometer atau ada stetoskop ya. Jadi indikator ini ada alat bantu untuk kita menganalisa atau untuk mengukur market ya, lebih gampang bahasanya begitu teman-teman ya. Jadi alat pertama yang Andrew mau pakai, teman-teman, Andrew keluarin dulu alatnya ya teman-teman ya. Jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah ProSteel Electric ya, ProSteel Electric Profit Training 2022, dan ini merupakan alat yang terbaru dari Profit Training ya. Dan teman-teman kalau mau pakai alat ini pastikan ada website dari profittraining.com, dan teman-teman sekali lagi ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram 081599108880 dan alat yang dioptimisasi yang sudah ada logonya. Oke. Kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik oke, teman-teman. Ya, sudah muncul ya. Jadi ProSteel Electric ini sangat mudah sekali pakainya ya. Dia ada garis tengah yang berwarna kuning. Jadi kalau warnanya dia cenderung merah artinya ini cenderung bearish. Sementara kalau dia hijau seperti ini artinya dia cenderung untuk bullish ya. Jadi kita lihat sekarang ini masih cenderung merah ya, dimana di sini adalah titik krusial dia perubahan warnanya. Di sini Andrew sambungkan dulu ya, ini ya. Jadi ini adalah titik krusial dimana kita harus ambil posisi ya. Nah,
Untuk entry-nya, Andrew juga nggak bisa sembarangan. Jadi Andrew harus menentukan di mana resisten dan di mana support ya. Nah untuk kali ini karena ini sifatnya adalah reversal, Andrew akan gunakan satu alat bantu ya. Andrew keluarin dulu alatnya. Nah alat kedua yang Andrew mau pakai namanya adalah Profibo. Profibo Profit Signing 2022. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profitsigning.com. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram 081599108880. Dan ingat, alat yang dioptimisasi adalah alat yang ada logonya ya teman-teman ya. Kita tinggal klik OK. Nah muncul ya. Jadi ini adalah merupakan Fibonacci ya, hanya bedanya ini adalah Fibonacci yang diotomatiskan ya. Jadi bedanya apa dengan Fibonacci yang biasa? Jadi kalau Fibonacci biasa kita harus tarik garis secara manual. Contohnya seperti ini ya. Nah kita tarik garis secara manual kan. Nah jadi ini adalah cara yang kuno ya teman-teman. Ini adalah cara yang kuno dan sudah ketinggalan zaman. Jadi Profibo itu dia bisa menggambar Fibonacci secara otomatis ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat di sebelah kanan di situ ada area-area atau level-level harga yang sudah dibentuk oleh Profibo ya. Nah karena sekarang kita sudah sepakat bahwa trennya ini jelas-jelas masih bearish ya, masih bearish. Kita akan lihat ini masih akan bearish. Artinya apa? Coba Andrew zoom out ya. Coba kita zoom out. Artinya ini kita hanya boleh ambil posisi sell ya. Posisi sell di mana? Nah, jadi karena di sini dia sudah ada sedikit rebound ya. Nah, dia ada sedikit rebound, oke. Jadi menurut Andrew ya, coba teman-teman perhatikan di sini adalah support ya di 0% ya. Nah, jadi ini kita bisa jadikan sebuah titik di mana kita akan entry ya. Jadi silakan teman-teman yang mau ambil posisi, sekarang teman-teman bisa pasang yang namanya sell stop ya, sell, oke. Ya, itu di 0% dari Fibonacci-nya yaitu di harga. Nah, teman-teman lihat di kanannya udah ada harganya 1.35. 1.35327 ya, ini sebagai sell stop. Artinya ketika harga ini ditembus, ya kita boleh ambil posisi sell ya teman-teman ya. Dan ya jangan lupa ketika kita sudah ambil posisi sell atau nanti sellnya dia sudah aktif, jangan lupa untuk pasang pengaman. Pengamannya di mana? Nah, pengamannya itu biasa di 50% dari Fibonacci ya. Jadi kita langsung tulis ini sebagai stop loss ya, stop loss kita tulis, oke. Stop loss itu ada di harga 50% ya, 50% dari Fibonacci, yaitu harganya ada di harga 1.35968. Jadi teman-teman lihat ya di bagian kanan itu sudah ada harganya, dan itulah yang membuat pemakaian Profibo ini jadi lebih mudah dibandingkan dengan Fibonacci yang standar ya. Nah, setelah kita menentukan stop loss, baru kita tentukan di mana kita mau take profit. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dengan mata telanjang aja di sini ada sebuah low ya di 1.34299. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya, teman-teman ya. Kita tulis dulu sekali lagi di 1.34299. Nah, di sini ya. Oke, nah ini ya. Jadi kita langsung tulis ini sebagai take profit ya, take profit ya, take profit itu di harga 1.34299 ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP. Sekali lagi untuk GBP di minggu keempat bulan Januari, di mana ini merupakan minggu terakhir ya. Sekali lagi sell stop 1.35327 dan stop lossnya di 1.35968 dan take profit 1.34299 ya. Teman-teman harus coba ya, coba posisi ini, coba keakuratan dari analisa ini. Walaupun ya kita tahu nggak ada analisa yang garansi 100% profit, itu nggak ada. Tetapi Andrew yakin ini akurasi di atas 70%. Makanya Andrew mau minta teman-teman untuk coba pasang ya. Walaupun pasangnya di demo nggak apa-apa, yang penting teman-teman coba ya pasang di demo nggak apa-apa untuk teman-teman sambil belajar, atau teman-teman yang sudah yakin mungkin sudah sering nonton video Andrew dan sudah yakin boleh pasang ini di real ya teman-teman ya.
Oke, jadi itu ya analisa Andrew. Sekali lagi untuk GBP minggu keempat di Januari. Ya, kita lanjut ke analisa pair selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, sekarang ini Euro sudah muncul ya, pasarnya teman-teman lihat. Jadi dia mulai ada pembalikan arahnya ada di sini. Di sini ya teman-teman kelihatan ya. Dan Andrew jelasin dulu dari sisi fundamental. Euro ini berhasil rebound untuk mengakhiri sesi perdagangan akhir pekan kemarin dengan menetap di level 1.13409 pada close market hari Jumat seiring US dollar yang mengalami penurunan. Sementara itu Euro membukukan pelemahan untuk kinerja mingguan sekitar 0,6% setelah mengawali minggu kemarin dengan drop cukup tajam. Ya, itu dari sisi fundamental. Dan teman-teman lihat ini garis yang vertikal seperti ini adalah perubahan trennya di mana dari bullish dia berubah menjadi bearish ya. Ini Andrew rasa juga akan sama kejadiannya dengan pound sterling ya, dimana di sini juga masih dominan profil elektriknya ini masih merah ya, masih sangat dominan. Ini ya pada saat dia mulai berubahnya di sini teman-teman ya. Jadi oke, Andrew langsung aja kasih suggestion buat teman-teman sekali lagi. Ini adalah supportnya ya, ini adalah supportnya, jelas-jelas di sini ada support dan supportnya itu ada di harga 1.13002. Jadi ini kita jadikan sebuah sell stop ya, pasang pending order juga ya, sell stop ya, itu di 0%. Oke, 0% sama dengan itu harganya di 1.13002 ya. Silakan pasang sell stop di sini teman-teman ya. Nah, ketika nanti sell stopnya aktif, jangan lupa kita pasang yang namanya adalah stop loss ya. Nah, kalau stop loss teman-teman juga bisa lihat kalau kita samakan dengan yang GBP ya, yaitu di 50%-nya. Jadi ini ya kita jadikan sebuah stop loss ya. Kita tulis dulu stop loss. Oke, stop loss itu di 50% dari Fibonacci ya, itu harganya ada di harga 1.13 ya, 1.13911 teman-teman ya, stop loss di sini. Nah, setelah kita pasang stop loss, jangan lupa pasang take profit. Coba kita zoom out dulu ya. Nah, berapa nih ya, kita lihat ada nggak? Oke, kalau kita take profit di sini kayaknya ini 1:1. Oke, kita coba lihat jauhan lagi. Nah, ketemu nggak? Nah, sepertinya ini teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman. Oke, ini Andrew hapus dulu nih, kepencet. Oke, jadi ini teman-teman nih ya. Jadi itu low-nya itu ada di harga berapa nih? Low-nya itu ada di harga 1 nih ya. Oke, low-nya di 1.11854 ya, 1.11854. Jadikan ini sebagai take profit 854. Oke. Di sini Andrew langsung tulis ya sebagai take profitnya, yaitu di harga 1.1 ya, 1.11854. Nah, ini ya, jadi sebagai take profit ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk Euro ya, sekali lagi Andrew sarankan teman-teman ambil posisi sell stop ya, sell stop di harga ini ya teman-teman ya, 1.13002. Lalu stop loss di 50% dari Fibonacci 1.1 ya, 1.13911 dan take profit 1.11854 ya teman-teman ya. Oke, jadi ini masih searah dengan pound sterling tadi kita ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian dollar USD ya teman-teman ya. Oke, ini adalah pair dari Australian dollar USD di mana dia berbalik arahnya di sini teman-teman ya. Sementara kalau dari sisi profil elektriknya di sini ya, di sini ada satu price action ya dari profil elektrik, dia mulai ada perubahan warna yang sangat dominan, ini bearish. Artinya ini juga masih searah ya, ini masih searah dengan pound sterling dan juga euro ya. Nah, dari sisi fundamental teman-teman, dolar Aussie ini terkoreksi hingga menetap di level terendah hampir 2 pekan dengan berada di 0,71754. Pada penutupan sesi perdagangan Jumat kemarin, akhir pekan kemarin di tengah penutupan selera resiko global meneruskan apa yang terjadi di sesi sebelumnya yang membuat Australian dollar turun tajam dari level tertinggi hari Kamis di harga 0,072760 ya.
Oke, jadi Andrew nggak ragu untuk membuat posisi yang sama dengan GBP dan juga Euro, yaitu dengan pasang yaitu posisinya adalah sell stop ya. Tapi ingat ya, sell stopnya jangan sembarang sell stop, kita pasang disiplin ya. Kita pasang di sini ya, kita pasang di sini adalah sebagai sell stop. Kita tulis sell stop ya, itu di 0% dari Fibonacci, yaitu harganya di harga 0.71 0.71518 ya, ini sebagai sell stop. Oke. Nah, setelah kita tentukan sell stop di sini, baru kita tentukan stop loss ya. Stop lossnya ada di sini teman-teman, di 50%, samain aja ya. Memang cara pakainya begitu teman-teman ya. Oke, kita langsung tulis ini sebagai stop loss. Nah, stop loss harganya itu ada di harga 0.72136 ya. Stop loss di sini 0.72136, nih satunya kurang. Oke, nah begini ya teman-teman ya. Jadi kita pasang stop loss di sini dan kita cari take profitnya di mana. Coba kita zoom out, Nah, coba kita zoom out ya. Nah, coba kita zoom out. Oke, ini dia ya. Menurut Andrew ini adalah low yang bisa kita jadikan sebuah take profit. Itu ada di harga 0.70808. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini, oke. Kita langsung tulis aja sebagai take profit ya. Take profit itu di harga 0.70808 ya. Take profitnya itu di sini. Oke. Nah, jadi ini analisa Andrew ya untuk Australian dollar. Sekali lagi sell stop di 0.71518 dan stop loss 0.72136 dan take profit di 0.70808. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc sudah muncul ya. Kita lihat di sini ada perubahan warnanya di sini. Ini juga. Nah, kalau ini berlawanan nih. Ini berlawanan nih ya, teman-teman. Ini berlawanan ya, berlawanan dengan Euro dan GBP dengan Australian dollar itu berlawanan ya. Oke, sekarang Endo akan bahas ya. Dia mulai berubah itu reversalnya di sini, teman-teman. Di ini ada titik terendah. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada anomali pada USD Swiss franc, di mana kalau di GBP, Euro dan Australian dollar kita melihat USD-nya akan menguat. Tetapi di sini kita melihat USD-nya malah akan melemah atau Swiss-nya yang menguat ya. Oke. Jadi Andrew lihat ya, di sini dia profil elektriknya ini warna merah, artinya apa? Dia cenderung untuk bearish ya teman-teman ya. Dan ya trennya ini juga masih bearish ya, ini benar-benar anomali ya. Andrew juga kaget ya. Ya itulah market ya, nggak bisa selalu searah semua. Jadi Andrew bisa kasih suggestion buat teman-teman yang mau ambil posisi, pasang sell stop ya, sell stop. Ya, sell stop di 0% ya. Teman-teman pasang sell stop di 0%, yaitu harganya di 0.91 0.91065. Pasang di sini sell stopnya. Oke. Nah, ya. Nah, baru setelah kita pasang sell stop, jangan lupa pasang yang namanya adalah stop loss. Stop lossnya juga di sini sudah jelas sekali ya, di sini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Memang pendek ya, memang pendek ini kali ini ya. Tapi ya apa adanya ya, kita harus yang namanya stop loss kita harus sependek-pendeknya teman-teman ya. Stop loss di 50% itu ketemu harga, ada di harga itu adalah 0.91 0.91432 ya. Kita pasang stop loss di sini. Sekali lagi ini anomali ya, anomali dibandingkan dengan GBP, dibandingkan dengan Euro, dibandingkan dengan Australian dollar, ini anomali alias ini kebalikannya ya. Oke, dan setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan yang namanya adalah take profit ya. Coba kita zoom out. Kita zoom out lagi. Wah, ini nggak ketemu nih take profitnya ya. Ya bener nih nggak ketemu. Jadi oke, kita akan hitung secara manual. Silakan teman-teman ambil kalkulator. Andrew sih sudah standby kalkulator. Nah ya, kita ambil kalkulator ya, kita hitung secara manual. Rumusnya adalah 0.91432 dikurang 0.91065 sama dengan 0,00367 kali 2 ya, 0.0734 0.00734 baru dikurangin ke sini ya. Ingat ya, 734
Kita kurangin sell stopnya 0.91065 dikurang 0.00734. Ketemu hasil 0,90331. Kita cari levelnya. Nah, kita cari ya levelnya itu ada di area sini teman-teman ya. Kita lihat ini manual nih teman-teman ya, 331. Oke, Endro tulis ya. Harganya itu ya take profit, harganya itu ada di harga 0.90331 ya take profit di sini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, jadi itu ya analisa Endro sekali lagi untuk USD Swiss franc ya, ini anomali. Jadi sell stop di 0.91065 dan stop loss 0.91432 dan take profitnya di 0.90331. Ini berdasarkan dari ratio 1:2 antara sell stop ke stop loss ya. Jadi kita tadi sudah hitung secara manual. Oke, jadi kita langsung lanjut ke USD Japanese Yen teman-teman. Nah, teman-teman sekarang sudah lihat ini marketnya ini sama ya, sama seperti USD Swiss franc, di mana ini juga berlawanan dengan GBP, berlawanan dengan Euro, dan berlawanan dengan Australian Dollar ya. Dah, dari sisi fundamental teman-teman ya, Japanese Yen meneruskan penguatan terhadap US Dollar dengan berakhir ke level 113.641 pada close market hari Jumat kemarin, dan itu merupakan penguatan Japanese Yen untuk 3 hari berturut-turut. Dan untuk kinerja pekan kemarin pasangan USD Japanese Yen turun sekitar 0,5%. Jadi ya, kalau di GBP, Euro, dan Australian Dollar itu USD-nya yang menguat. Tetapi di USD Japanese Yen ternyata USD-nya menguat tetapi Yen-nya lebih menguat gitu loh ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman, di sini ada titik baliknya di sini ya. Dia titik baliknya di sini. Dan teman-teman lihat di profil elektriknya ini dia berubahnya di sini teman-teman ya. Jadi Endro tidak ragu lagi ya untuk bisa menyarankan teman-teman untuk ambil posisi. Juga ini posisi jelas-jelas ini sell ya, posisinya sell. Jadi silakan teman-teman, kalau untuk USD Japanese Yen ya, kita nggak usah ragu lagi teman-teman, silakan ambil posisi sell now. Nah, sell now artinya apa? Begitu teman-teman nonton video ini langsung sell aja. Kalau sekarang harganya itu ada di harga 113.645, nah, 640 ya, sell now aja. Pokoknya teman-teman nonton video ini harganya area sini atau di atas sini sell aja ya, karena ini merupakan harga yang sangat-sangat bagus. Dan jangan lupa kita tinggal pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop lossnya itu di 50% ya. Jadi ini stop lossnya di 50% dari Fibonacci ya. Stop loss 50% dari Fibonacci. Harganya itu ada di harga, teman-teman bisa lihat ya, ini harganya 114 ya, 114.494 ya. Ini harga terus turun loh teman-teman ya. Endro khawatir begitu teman-teman nonton video ini udah nggak valid ya. Tapi kalau area ini teman-teman pokoknya begitu nonton sell aja ya. Nah, kita tinggal cari di mana kita akan melakukan sebuah take profit. Coba kita zoom. Nah, ketemu nggak? Nah, ya. Oke. Jadi ini adalah harga yang sangat-sangat bagus apabila kita mau ambil take profit, yaitu di 112.523. 112.523 ini ya teman-teman ya. Oke. 523. Jadi ini sebagai take profit ya, take profit. Nah, take profit ya, itu di harga, teman-teman bisa lihat harganya itu di 112 ya, 523 ya. Ini sebagai take profit ya. Sekali lagi untuk USD Japanese Yen kita masih lihat Japanese Yen yang menguat ya. Jadi sell now 113.640 ya, dan stop lossnya di 114 ya. Coba kita zoom lagi ya. Ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di 114.494 dan pasang take profit di 112.523, di mana sekarang dia sudah 113.611. Tadi kita tulis ini 640, artinya benar ini sellnya kencangnya turun terus ya. Ya itulah ya, kalau kita bikin satu video ya kadang ada delay, kadang ada begitu kita buat video harganya di sini, tapi begitu sudah dipublish
harganya sudah beda jauh, ya itulah ya seninya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, Andrew yakin dia pokoknya mengarahnya ke take profit di sini ya. Jadi teman-teman boleh sell di harga berapapun ya, sekali lagi dengan target 112.523, dan ingat tetap pasang pengaman, yaitu pasang stop loss di 114.494 ya, 114.494. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya teman-teman ya. Oke, jadi untuk market gold ini juga sangat mengejutkan ya, tapi sebenarnya ini Andrew sudah prediksi ya. Teman-teman lihat aja analisa minggu lalu ya, analisa gold Andrew, kita tahu ini terbang, kita tahu ini akan naik, teman-teman cek aja. Yaitu salah satu bukti lah keakuratan dari analisa kami gitu ya. Nah sekarang teman-teman lihat ya, jadi profil elektriknya ini jelas ya, dominan merahnya sudah berganti warna hijau ya, sudah mulai berganti warna hijau. Artinya apa? Artinya ini akan naik lebih jauh lagi ya, ini akan naik lebih jauh lagi. Nah teman-teman silakan ya, untuk fundamental Andrew tidak lupa untuk jelasin dulu. Harga spot emas ini mengalami pelemahan kemarin ke level 1832.06 pada penutupan sesi perdagangan hari Jumat, pasca logam kuning membuat kenaikan yang mengesankan pada hari Rabu, mencapai level tertinggi hampir 2 bulan dekat 1850 pada hari Kamis, dan itu membuat harga emas mencatatkan penguatan untuk kinerja mingguan kedua berturut-turut ya. Nah jadi ya, Andrew tidak ragu untuk bisa kasih teman-teman suggestion buat teman-teman, silakan ambil posisi buy stop. Nah buy stop ya, buy stop itu harganya itu ada di harga, teman-teman bisa lihat di 0% nya, 0% dari Fibonacci, yaitu ada di harga 1847, 1847.79. Berarti ini harga emas ini searah dengan USD Swiss franc dan USD Malaysian. Tetapi ini terbalikan atau kebalik dari GBP, kebalik dari Euro, dan juga kebalik dari Australian Dollar ya. Oke, silakan teman-teman pasang buy stop ya, sekali lagi pasang di sini. Nah, ketika nanti harga sudah menyentuh, di mana ini adalah harga tertinggi kemarin ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, Pak ini kok belinya di harga tinggi. Iya, kita pakai strategi breakout teman-teman ya. Itulah strategi breakout. Nah, ketika dia sudah dapat harga ini, kita lihat dia akan jauh lebih tinggi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau kita belinya menurut teman-teman sekarang ketinggian, tapi kalau harga nanti ada di harga lebih tinggi, ya teman-teman kita tetap profit juga, ya. Nah, ya, jadi pasang yang buy stop aja di 0% dari Fibonacci, ya Profibonya itu di 1847.79, dan jangan lupa pasang stop loss. Stop lossnya di mana? Itu di 50% di sini, di mana harganya nggak ada kan, dia retracement nggak nyentuh harga ini kan. Nah, jadikan ini sebuah stop loss. Nah, kita tulis stop loss ya. Stop loss harganya itu di 50% dari Profibo ya, harganya itu ada di harga 1826.72 teman-teman ya. Pasang stop loss di sini, oke. Nah, baru kita tentukan kita mau take profit di mana ya. Coba kita zoom out, dapat nggak nih? Oke, dapat nggak? Nah, ada tuh ya, ini teman-teman ya, ada nih. Kita lihat nih teman-teman ya, kita lihat harga high-nya berapa. Oke, nah kita lihat harga high-nya di 1877. Nah ini teman-teman 1877 poin berapa tadi? Kita lihat ya. Nah 09 ya, 7709. Oke, jadikan ini sebagai take profit ya, ini sebagai take profit ya. Take profit itu harganya di 1877.09 ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, Pak ini harga udah ketinggian. Enggak ketinggian, dia bisa ke harga ini kok, 1877. Jadi kalau teman-teman beli tadi ya, Andrew zoom ya, kalau teman-teman beli di harga 1847.79 dan dia bisa naik ke 1877.09, teman-teman bisa kira-kira masih dapat 30 pips, $30. $30 kali 100 troy ounce berarti $3.000 untuk satu lot loh. Kalau 0,1 $300, siapa yang nggak mau ya? Ini peluang teman-teman ya, sekali lagi ini peluang ya, inilah ya. Dan ingat ya, memang kita nggak bisa garansi 100% karena itulah kita selalu menyarankan untuk pasang stop loss. Stop loss itu juga Andrew sudah kasih itu di 1826.72. Apabila analisa ini salah,
ya teman-teman ruginya sekitar 21 dolar. Tapi kalau benar teman-teman bisa mendapatkan untung 30 dolar. Ya, masih oke kan? Masih lumayan gitu ya. Oke, jadi itu ya analisa Andrew untuk minggu keempat di bulan Januari. Buat teman-teman yang masih bertanya ya, Pak ini kan analisa mingguan ya, analisa untuk 1 minggu ya. Ada nggak sih analisa yang harian ya? Misalnya teman-teman mau yang selalu update analisa harian ya. Dan buat teman-teman yang pengen mendapatkan, Pak ini kan cuma ada major pair, saya mau yang pairnya lebih banyak, misalnya cross pair seperti CAD CHF, CAD Japanese Yen, CHF Japanese Yen, Euro CAD, ada nggak? Ada ya. Jadi untuk mendapatkan analisa harian dengan menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam, dan Andrew juga menampilkan pair-pair yang lebih banyak seperti cross pair, silakan teman-teman bergabung menjadi member ya. Caranya bergabung menjadi member Profit Training, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti teman-teman akan kita gabungkan menjadi member dan teman-teman bisa mendapatkan analisa harian dan mendapatkan time frame yang lebih detail dan juga pairnya lebih banyak ya. Tapi mungkin teman-teman buat yang sudah bisa analisa, teman-teman pengen analisa sendiri bisa juga ya. Buat teman-teman yang mau pakai kedua alat ini, ProSteel Electric ya untuk menentukan tren dan juga Profibo untuk menentukan support dan resisten berdasarkan Fibonacci secara otomatis ya. Sekali lagi untuk MetaTrader 4 silakan hubungin dari tim Profit Training, Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara installnya ke MetaTrader 4 teman-teman. Ingat ya ini MetaTrader 4 ya. Kalau yang 5 alatnya beda lagi ya. Dan buat teman-teman yang mau ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi 10 dolar saja. Tetapi yang mau gratis ya, silakan like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt gratis, silakan ya, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Pertanyaan untuk minggu ini adalah pair mana saja menurut teman-teman yang akan menyentuh take profit, dan yang kedua adalah kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan ProSteel Electric dan juga Profibo. Sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profit.